Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai optimalisasi penggunaan Learning Management System atau LMS dalam pembelajaran virtual di masa pandemi COVID-19. Dengan beranggotakan saya sendiri, Wiwit Fatmaniati, dan Esti Lulu Inisa. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Nah, tahukah kamu apa itu Learning Management System atau LMS? Nah, ada beberapa pengertian LMS menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Amiro 2012, LMS atau Course Management System adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh kalangan pendidik, baik universitas atau perguruan tinggi dan sekolah sebagai media pembelajaran online berbasis internet. Yang kedua, menurut Riyad dan El Gareb, LMS adalah sebuah perangkat lunak yang secara komprehensif sudah terintegrasi pada berbagai pengelolaan course. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa LMS adalah software yang berisi aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan LMS, dosen atau guru dapat mengelola kelas dan bertukar informasi dengan siswa. Selain itu, akses terhadap materi pembelajaran yang berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan juga dapat dilakukan. Nah, berikutnya yaitu manfaat LMS. Jadi, LMS memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu membantu guru merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran serta aktivitas belajar. Jadi di sini guru dengan mudah membuat atau merencanakan silabus dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam LMS. Dan yang kedua yaitu membantu guru dalam mendokumentasikan proses pembelajaran. Jadi di sini guru tinggal men-screenshot proses pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan guru mengakses pembelajaran yang menarik dengan e-book, gambar, suara, animasi, dan video. Jadi di sini guru dengan mudah memfasilitasi peserta didik menggunakan e-book, gambar, suara, atau animasi sehingga proses pembelajaran tidak membosankan. Dan yang ketiga yaitu konten pembelajaran mudah diakses oleh siswa kapan saja. Jadi semisal meskipun pembelajaran sudah selesai, siswa dapat melihat proses pembelajaran untuk mengingat materi-materi yang telah diajarkan. Dan yang terakhir yaitu melatih siswa dalam melakukan pembelajaran mandiri. Nah, jadi jika ada LMS, siswa akan belajar secara mandiri, bisa men-scroll materi-materi yang diberikan. Sehingga di sini peran guru tidak sebagai pembelajaran berpusat pada guru tidak, tetapi pembelajaran berpusat kepada siswa. Dan selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada di dalam LMS. Yang pertama yaitu pengelolaan hak akses atau pengguna. Ini biasanya disebut user. Yang kedua pengelolaan course. Dan yang ketiga pengelolaan bahan ajar. Yang keempat pengelolaan aktivitas. Yang kelima pengelolaan nilai. Jadi di sini nilainya bisa diolah. Yang keenam menampilkan nilai. Jadi selesai pembelajaran guru dapat menampilkan nilai secara langsung. Yang terakhir yaitu pengelolaan visualisasi e-learning sehingga bisa diakses dengan web browser. Berikutnya yaitu jenis-jenis LMS. Jadi LMS memiliki banyak sekali jenisnya. Yang pertama yaitu Sevima Edlink adalah Learning Management System asli dari Indonesia. Aplikasi yang membantu mahasiswa dan dosen dalam kegiatan perkuliahan dan pembelajaran. Yang kedua yaitu Moodle, sebuah aplikasi LMS berbasis website yang dapat merubah sebuah media pembelajaran offline ke dalam bentuk online. Wah, di sini bisa dilihat Moodle ini sangat bermanfaat sekali ya.
karena bisa merubah pembelajaran dari offline berbasis online. Jadi di sini kita dapat bersama-sama menghemat kertas karena pembelajaran hanya dilakukan secara virtual. Jadi kalau semisal kita lupa akan materi pembelajaran yang telah diberikan, kita tinggal men-scroll materi yang telah diberikan. Tidak perlu repot-repot mencatat. Nah, bisa menghemat kertas juga. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Selanjutnya, materi akan diteruskan oleh rekan saya, Mbak Esti Lulu Innisa. Silakan Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Lulu Innisa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Wiwit mengenai jenis-jenis LMS. Nah, jenis LMS yang selanjutnya yaitu Schoology. Schoology adalah solusi sistem manajemen pembelajaran atau LMS yang dirancang untuk kolaborasi antara semua jenis pelajar dan instruktur. Nah, di sini Schoology itu merupakan komunitas media sosial antara pelajar dan instruktur. Jadi di sini terdapat kursus maupun grup yang disesuaikan dengan keinginan si pembelajar tersebut. Nah, jenis LMS yang selanjutnya yaitu Edmodo. Edmodo adalah platform microblogging pribadi yang dikembangkan untuk guru dan siswa dengan mengutamakan privasi siswa. Nah, di sini dengan menggunakan Edmodo, guru menjaga privasi siswa, di mana ketika siswa mengumpulkan tugas, siswa yang lain tidak akan bisa melihat hasil pekerjaan siswa tersebut. Jenis LMS yang selanjutnya yaitu Google Classroom. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Google Classroom. Di sini Google Classroom merupakan suatu serami pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Nah, dengan menggunakan Google Classroom, guru bisa mengirimkan tugas melalui room-room tersendiri. Jadi guru tidak perlu lagi bingung untuk menggolongkan tugas-tugas yang telah diberikan. Dengan Google Classroom, guru juga bisa memberikan materi yang membagikan materi di room yang telah disediakan di Google Classroom. Nah, dengan menggunakan Google Classroom, ini bisa menyambung ke Google Drive. Jadi guru tidak perlu lagi khawatir akan kehilangan tugas-tugas siswa yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu beberapa LMS yang berlisensi open source atau bisa dikembangkan sendiri oleh si pengguna. Yang pertama yaitu Edmodo, yang kedua Schoology, yang ketiga Moodle, dan keempat Kahoot, yang kelima Claroline, yang keenam Dokeos, yang ketujuh Docebo, yang kedelapan Atutor, yang ke-9 Camilo. Nah, penggunaan LMS ini sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dan kemampuan guru juga. Jadi seorang guru bisa mengoptimalkan penggunaan LMS ini tergantung dengan kemampuan yang dimiliki dan sarana prasarana serta kemampuan siswa tersebut. Setelah mempelajari jenis-jenis LMS, sekarang kita mempelajari mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh LMS. Yang pertama yaitu biaya untuk menggunakan LMS lebih murah dibandingkan proses tatap muka. Kenapa lebih murah? Karena dengan LMS kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kertas, membangun kelas, biaya transportasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mempermudah guru untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil belajar siswa. Nah, karena LMS ini didukung oleh teknologi, jadi guru dengan mudah bisa menganalisis data hasil belajar siswa. Di situ bisa menggunakan grafik maupun diagram. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran lebih efisien.
Kenapa lebih efisien? Karena dengan pembelajaran online atau dengan penggunaan LMS ini, kita pembelajaran tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi bisa waktu yang digunakan bisa fleksibel. Yang keempat yaitu materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Dengan menggunakan LMS ini ada banyak fitur-fitur yang bisa digunakan untuk menarik perhatian siswa. Jadi pembelajaran tidak melulu monoton, karena kalau dengan pembelajaran tatap muka terkadang guru hanya menggunakan media kertas, kemudian dengan metode ceramah, sehingga akan membuat siswa bosan. Dan yang kelima yaitu penggunaan LMS ini merupakan alternatif pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Jadi guru tidak perlu khawatir untuk apakah materi tersebut tidak akan tersampaikan. Jadi guru bisa menggunakan salah satu LMS yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Kita membahas kelebihan, tentunya ada kekurangan dari LMS ini. Yang pertama, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus. Nah, tidak semua daerah memiliki internet yang bagus dan stabil. Oleh karena itu, penggunaan LMS ini biasanya terkendala oleh jaringan internet di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara guru dan siswa. Nah, terkadang pembelajaran online ini tidak semua siswa dan guru bisa online secara bersamaan. Jadi komunikasi real time ini tidak bisa berjalan ketika guru dan siswa tidak bisa online secara bersama. Kemudian yaitu membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone untuk bisa menggunakan LMS. Nah, ini merupakan kendala selama pembelajaran online di masa pandemi COVID. Tidak semua siswa memiliki komputer, laptop, maupun smartphone. Apalagi yang siswa yang berada di desa dan kemampuan akan teknologinya sangat kurang. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.